Cewek tuh juga bisa ngoding juga gitu loh. Jadi bagi teman-teman cewek yang baru belajar coding atau udah mulai belajar coding dan minder-minder, ternyata aku bisa kok teman-teman. Jadi kalau teman baik teman-teman Refaktorian semuanya, di sini aku udah bersama Mbak Mega. Mbak Mega ini adalah salah satu bisa dikatakan engineer ya? Oh belum dong. Belum. Peserta Inspiring Batch 22. Betul. Seorang perempuan yang mungkin di sini sedikit ya yang perempuan yang benar-benar terjun di pemrograman ya, maksudnya rata-rata perempuan di sini ngambilnya quality assurance gitu. Iya betul. Oke. Mungkin untuk pertama nih Mbak yang mau tak tanyain sendiri nih, pengalaman Mbak Mega selama di sini itu udah berapa bulan di sini? 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Hampir 3 bulan lah. Oke, hampir 3 bulan. Sekitar 3 bulan lah di Refaktori sebagai intensifiering. Betul. Pengalaman sendiri Mbak di intensifiering ini istilahnya seperti apa sih? Dalam artian bagaimana, apakah ini mengubah Mbak Mega seperti itu? Ini sih Mas, seru sih. Soalnya di sini bisa ketemu banyak engineer, bisa ketemu banyak ilmu. Soalnya di sini kan proyeknya banyak banget ya. Ada SEF2, Agit, MNC, MPM dan seterusnya gitu. Nah, dari masing-masing proyek tuh pasti ada ilmu yang bisa diambil gitu. Jadi pengalamannya excited banget sih. Bisa dapat kesempatan buat dapat sebanyak itu ilmu, ketemu banyak orang yang keren-keren di sini gitu. Pertama masuk itu SEF2, terus habis itu dapat kesempatan di MNC di bagian front end, terus habis itu di bagian MPM itu QA, terus habis itu Agit tuh sempat full stack walaupun cuma 2 hari, terus habis itu nge-unit test di Agit, terus habis itu unit test juga di MPM. Mantap. Banyak ya berarti, maksudnya dalam artian nggak cuma fokus di stack awal Mbak gitu ya? Betul. Oke, Mbak Mega, perkembangan sendiri yang Mbak Mega rasain? Kalau skill pemrograman dulu pernah belajar coding Mas, cuman kalau web development tuh benar-benar baru belajar di sini gitu. Dari mulai Postman baru belajar di sini, terus habis itu VS Code dan seterusnya baru belajar di sini gitu. Jadi ya lumayan banyak lah yang bisa diambil gitu. Gitu sih Mas. Kalau dari segi non pemrograman, apa yang berubah dari Mbak Mega nih selama di intensifiering? Banyak sih Mas, kayak misalkan ternyata kalau jadi programmer itu harus to the point, harus apa-apa tuh berdasarkan fakta gitu. Sedangkan kan kalau cewek banyak asumsinya ya Mas. Berdasarkan data ya? Iya benar, harus berdasarkan data. Kayak misalkan ini error nih, harus ada datanya. Jadi error kenapa nih? Nggak boleh asumsi-asumsi gitu. Itu yang harus dikoreksi lagi sih Mas gitu. Terus habis itu kan kalau cewek tuh apa-apa diceritain gitu ya. Nah kalau di sini tuh diajarin kayak misalkan to the point aja. Kira-kira errornya kenapa, terus habis itu poin-poin yang udah dipelajarin apa. Ya kayak gitu. Jadi intinya aja gitu. Selama Mbak Mega di sini, lingkungan di sini seperti apa sih? Kalau lingkungan di sini tuh alhamdulillah ketemu orang-orang yang baik ya Mas ya. Kayak teman-teman IP yang satu batch sama batch yang lain itu seru-seru gitu. Terus habis itu engineer yang aku temuin itu juga baik-baik gitu ya. Jadi aku tanya dibantu gitu. Untuk mungkin teman-teman di luar sana gitu yang pengen join di Refaktori melalui intensifiering sebagai nantinya akan lulus jadi engineer di sini gitu. Worth it gak sih untuk ini modal utama belajar dan menjadi seorang programmer gitu? Oke, ini sih worth banget sih Mas. Soalnya di sini dapat kesempatan buat ketemu project tuh banyak banget gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka belajar, terus mau dapat cepat berkembang gitu, worth it banget buat join di Refaktori. Apalagi kalau misalkan teman-teman cewek gitu ya. Refaktori itu sangat terbuka banget sama programmer cewek karena emang programmer cewek itu lumayan langka ya Mas ya. Dan Refaktori itu baik banget kalau misalkan teman-teman cewek pengen join di Refaktori. Banyak banget fasilitas yang bisa mendukung teman-teman cewek itu berkembang di sini. Kayak misalkan dari mulai jam kerjanya juga disesuaikan, terus abis itu juga banyak dikasih kesempatan yang lebih baik gitu kalau untuk cewek gitu sih. Nah, aku pengen berpesan sama teman-teman programmer cewek nih, ternyata cewek tuh juga bisa ngoding juga gitu loh.
Jadi bagi teman-teman cewek yang baru belajar coding atau udah mulai belajar coding dan minder-minder, ternyata aku bisa kok teman-teman. Jadi kalau teman-teman mulai sekarang pengen belajar coding, ayo gitu. Karena di sini Refactory sangat terbuka banget sama programmer cewek dan jangan menutup diri gitu. Karena walaupun kita cewek, kita tetap dapat kesempatan yang sangat luas untuk dunia pemrograman gitu. Mungkin itu aja sih Mbak sharing-sharing kita di episode kali ini. Terima kasih Mbak Mega sudah berkontribusi di berbagai project di Refactory dengan menjadi seorang inspiring seperti itu. Semoga kedepannya Mbak Mega bisa lebih sukses lagi. Terima kasih Mbak Mega atas waktunya. Tetap semangat. Siap. Thank you, Mbak.